Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarak Aditya dengan NIM 12011174322. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai analisis risiko. Pertama-tama di sini saya memilih judul yaitu analisis risiko operasional berdasarkan pendekatan Enterprise Risk Management atau IRM pada perusahaan pembuatan kardus di CV Mitra Dunia Palet Indo, dengan nama jurnal yaitu Industrial Engineering Online Journal volume 5 nomor 4 dirilis pada tahun 2016 dengan penulis atau peneliti Normaria Mustiana Sirait dan Ari Susanti, dengan reviewer saya sendiri Muhammad Rakaditya. Pertama-tama pada permasalahan. Saat ini perusahaan belum melakukan identifikasi risiko dan manajemen risiko untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Nah, untuk perusahaan ini sendiri sudah menyadari hal tersebut karena telah terjadi beberapa kejadian terkait operasional perusahaan yang tidak terduga dan dapat merugikan perusahaan. Nah, berikut adalah poin-poin permasalahannya. Yang pertama, ada bahan baku yang disimpan di gudang berjamur dan lembab sehingga tidak memungkinkan untuk diproses. Kemudian ada banyaknya produk yang dikembalikan kepada pelanggan karena tidak sesuai. Lalu ada banyaknya barang di retur yang dimanipulasi oleh pengemudi itu sendiri. Kemudian ada banyaknya bahan baku di gudang menambah kapasitas gudang sebanyak 2 kali lipat. Lalu ada pengiriman bahan baku pemasok yang tertunda. Lalu ada jumlah bahan baku yang sebenarnya di gudang tidak sesuai dengan laporan yang tertulis. Kemudian ada kelalaian pekerja disebabkan oleh lingkungan kerja. Hal ini disebabkan dikarenakan ada banyaknya serpihan kardus yang bertepi keras di lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Enterprise Risk Management atau IRM. Nah, data penelitian ini didapatkan merupakan dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Nah, peneliti juga melakukan observasi secara langsung di lapangan dalam penelitiannya. Nah, IRM itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kompetisi risiko dalam suatu perusahaan. Nah, manfaat IRM itu sendiri adalah menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko dari seluruh lini perusahaan. Nah, berikutnya merupakan analisis. Nah, tahapan analisis terbagi beberapa poin. Nah, untuk poin pertama ini ada identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko yang didapat terjadi di CV Mitra Dunia Palet Indo ini didasarkan dari proses bisnis yang berjalan di perusahaan. Nah, penelitian ini juga berfokus pada risiko-risiko operasional dikarenakan beberapa permasalahan yang sering terjadi itu berasal dari operasional perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi risiko yang dilakukan dengan melihat penyebab risiko yang terjadi seperti pada tabel 5. Nah, di sini ditampilkan terdapat jenis risiko, nomor kode, kemudian ada risiko dan penyebab sumber risiko. Nah, seperti pada contohnya terdapat jenis risiko sumber daya manusia dengan nomor atau kode A1, terdapat risiko terjadinya pencurian bahan baku oleh karyawan. Nah, hal tersebut disebabkan atau bersumber dari sebuah risiko yaitu sistem keluar masuk yang bebas dari pendataan bahan baku yang tidak berkala. Nah, begitupun seterusnya hingga jenis risiko yang terakhir yaitu risiko pengolahan limbah. Kemudian pada poin nomor 2 terdapat penilaian risiko atau risk assessment. Risk assessment ini sendiri dilakukan setelah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dari perusahaan. Nah, diketahui bahwa terdapat 32 risiko seperti pada tabel yang sebelumnya. Nah, untuk tingkat probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko atau disebut dengan occurrence dibagi menjadi 5 golongan, yakni sangat jarang, moderate, sering, dan sangat sering yang terdapat pada tabel nomor 1. Kemudian ada tingkat keparahan atau dampak severity dibagi juga menjadi 5 golongan, yakni dampak yang sangat kecil, menengah, besar, dan sangat besar. Dapat dilihat pada tabel nomor 2 berikut. Selanjutnya penilaian risiko yang dilakukan untuk mendapatkan risk scoring, nah di mana perhitungannya itu dilakukan dengan cara mengkalikan hasil severity, point severity dengan occurrence. Nah, dengan begitu didapatkan nilai atau hasil dari risk scoring.
severity dan occurrence ini didapatkan dari tabel sebelumnya, kemudian dicocokkan dengan resiko yang ada. Nah, berikut hasil penilaian resiko yang dapat ditampilkan atau dijelaskan pada tabel nomor 6. Kemudian pada poin ketiga, selanjutnya itu matriks resiko atau risk matrix. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam mengetahui resiko yang paling prioritas untuk ditangani, yaitu dengan memasukkan setiap nilai occurrence dan severity ke dalam risk matrix. Nah, seperti yang telah dicontohkan pada tabel 7 berikut. Kemudian nomor 4, terdapat respon risiko atau risk response. Setelah diketahui risiko menurut levelnya, nah selanjutnya adalah merespon risiko tersebut. Apakah risiko tersebut dapat diterima, dihindari, dikurangi, ataupun ditransfer kepada pihak ketiga. Nah, kemudian yang terakhir adanya kegiatan pengendalian atau risk control. Nah, pengendalian risiko ini merupakan langkah-langkah yang disarankan untuk dapat menghindari risiko atau mengurangi, transfer, dan menerima dengan pengendalian yang sesuai pada setiap risikonya. Nah, penelitian ini hanya berfokus pada pengendalian risiko di tingkat high atau moderate, yang kemudian diprioritaskan untuk dihindari dan direduksi oleh perusahaan. Nah, berikut adalah pengendalian risikonya. Seperti yang tadi dijelaskan, terdapat 2 fokusan di penelitian ini untuk kemudian dihilangkan atau direduksi, yaitu level high dan level moderate. Nah, dari pengklasifikasian ini kita peroleh dari risk matrix yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, terdapat kode-kode yang sesuai dengan risk matrix tadi. Pada contohnya, di level high terdapat kode D6 dan E3 merupakan risiko tertinggi dengan level tertinggi yang butuh direduksi atau dihilangkan dengan pengendalian risiko yang ada. Di sini pada contohnya terdapat level high dengan kode D6 dengan nama risiko ketidaksesuaian jumlah barang datang dengan jumlah pesanan dari supplier. Nah, bentuk pengendalian risikonya itu terdapat melakukan evaluasi kinerja supplier, kemudian mengkomunikasikan kesepakatan jumlah pesanan barang. Nah, seperti itu contoh dari pengendalian risiko pada kode D6. Nah, kemudian ada hasil penelitian dari jurnal ini. Yang pertama, dalam analisis risiko dengan ERM atau Enterprise Risk Management berfokus pada operasional perusahaan yang diketahui terdapat 32 risiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan ini. Nah, risiko tersebut merupakan risiko operasional perusahaan yang meliputi risiko SDM, produktivitas, pengendalian bahan baku, pergudangan bahan baku, dan bahan jadi, sistem, dan lain-lain. Kemudian pada poin B, penilaian risiko ini dilakukan berdasarkan tingkat keparahan atau severity yang tadi dibagi menjadi 5 golongan. Kemudian ada juga tingkat kemungkinan terjadi atau occurrence yang juga dibedakan menjadi 5 golongan. Lalu dilanjutkan perhitungan kepada risk scoring. Kemudian didapatkan melalui hasil perkalian tadi, yaitu antara occurrence dan severity. Nah, dari hasil perhitungan risk scoring yang sudah dijelaskan tadi, didapatkan E3, yaitu penumpukan buffer stock melebihi kapasitas gudang, yang merupakan risiko tertinggi, dengan D6, yaitu ketidaksesuaian jumlah barang yang datang dari supplier dengan jumlah pesanan. Kemudian di poin ketiga, dari hasil penelitian, yaitu ada fokus pada risiko level high dan moderate untuk dihindari dan direduksi. Nah, sedangkan level-level lainnya seperti pada level low, risiko itu difokuskan untuk direduksi dan ditransfer apabila memungkinkan. Sedangkan pada level very low, respon risiko adalah menerima dengan pemantauan secara rutin. Nah, penanganan dari setiap risikonya ini berbeda-beda, di mana saran penanganannya itu sudah disebutkan dalam tabel nomor 8 tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari hasil review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.